Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aluna Sintawati dengan NIM 19423088. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran tokoh ekonom Islam dari Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pemikiran ekonomi sepanjang yang diketahui dimulai sejak zaman Yunani kuno. Dari sinilah kata ekonom berasal, yaitu dari penggabungan dua suku kata Yunani, oikos dan nomos, yang berarti pengaturan atau pengelolaan rumah tangga. Pada masa Yunani kuno, pembahasan tentang ekonomi merupakan bagian dari filsafat. Pemikiran tentang ekonom pada waktu itu sering dikaitkan dengan rasa keadilan, kelayakan, atau kepatuhan yang perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya ada Great Gap, membuat pemikiran-pemikiran ekonomi dari para cendekiawan muslim menjadi kurang dikenal. Padahal pada abad 6-12 Masehi merupakan puncak peradaban Islam yang banyak menghasilkan karya-karya dari cendekiawan Islam dalam berbagai bidang. Pada abad 6-13 Masehi, tokoh-tokoh Islam banyak melahirkan karya-karya di bidang ekonomi. Misalnya saja Abu Yusuf yang hidup pada tahun 731 sampai 798 Masehi. Beliau meletakkan prinsip-prinsip perpajakan yang berabad-abad, kemudian karyanya dalam bidang perpajakan dianggap sebagai canon of taxation. Contoh lainnya adalah Ibnu Taimiyah dari 1263 sampai 1328 Masehi yang menjelaskan perihal mekanisme pasar dan harga dalam bukunya Majmu' Fatawa. Selain karena faktor Great Gap di atas, redupnya pemikiran ekonomi Islam ditengarai akibat kolonialisme pada awal abad 19 dan 20. Negara-negara muslim menghadapi tantangan politik dan sosial yang berat, yaitu perjuangan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Perkembangan pemikiran di bidang ekonomi bukanlah persoalan pokok, sehingga gerakan dan pemikiran utama yang mengemukakan adalah bagaimana bisa lepas dari penjajahan dan menjadi merdeka. Dengan situasi zaman yang seperti ini, pemikiran apapun, gagasan di bidang ekonomi yang muncul adalah tentang ideologi politik dan cita-cita kemasyarakatan. Pemikiran ekonomi Islam memiliki corak pemikirannya yang khas pada zaman yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh suasana zaman ketika pemikiran itu dilontarkan. Pemikiran ekonomi Islam di masa pra-kemerdekaan dan masa Orde Lama memiliki corak yang berbeda dengan pemikiran ekonomi Islam yang muncul pada masa Orde Baru. Demikian juga pemikiran ekonomi Islam yang muncul pada masa Orde Baru berbeda dengan pemikiran ekonomi Islam yang muncul pasca Orde Baru berakhir. Sementara itu, masa Orde Baru bermunculan pemikiran-pemikiran terhadap pemikiran Orde Lama. Dalam pandangan pendukung Orde Baru, orientasi pemikiran persoalan-persoalan sosial politik Orde Lama dianggap bersifat ideologis dan politis. Persoalan-persoalan praktis namun secara langsung bisa mengatasi masalah-masalah kebutuhan rakyat banyak tidak diperhatikan oleh para pendukung Orde Baru. Pola pemikiran sosial Orde Lama dianggap menjadikan politik sebagai panglima. Pada masa Orde Baru, di pemikiran pemilikan yang mengemukakan dan menjadi program kerja pemerintah adalah persoalan pembangunan. Selanjutnya yaitu Volker Neuhaus mengemukakan 4 pendapatan:
ekonomi Islam, baik itu berupa pemikiran teori dan sistem ekonomi terapan yang berorientasi kepada pandangan hidup, yaitu pertama adalah pragmatis. Pemikiran yang bersifat pragmatis bersandar pada teori, metode, dan model-model ekonomi yang paling praktis untuk digunakan, namun tanpa didukung oleh konsep Islam yang komprehensif. Kedua adalah resiatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada teks ajaran Islam secara khusus. Pendekatan ini mengacu pada hukum fikih, utamanya fikih muamalah dan etika Islam di bidang ekonomi, misalnya melaksanakan zakat, menghapus riba, dan sebagainya. Yang ketiga adalah utopian, yang merupakan kelanjutan pendekatan resiatif, tapi pada dataran yang lebih tinggi dengan cara merumuskan model masyarakat ideal, sosial ideal, dan model manusia yang pada dasarnya bersifat altruitis. Keempat adalah adaptif, yaitu pemikiran yang diwujudkan dengan melihat ideologi Barat, khususnya sosialisme, tapi kemudian disesuaikan dengan prinsip-prinsip etika Islam. Saat ini, kondisi berbeda perkembangan, gagasan, pemikiran ekonomi Islam sudah memperbaiki tahap diskurs karena telah memasuki tahap institusionalisasi gagasan dan tahapan regulasi dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah tingkat nasional, dan kebijakan ekonomi pembangunan. Di tengah maraknya industri perbankan syariah, pemikiran ekonomi Islam yang muncul merupakan pemikiran-pemikiran yang sedikit banyak menjadi penyangga industri tersebut atau berupa pemikiran yang mengkritik operasional perbankan syariah, yang dianggap lari dari pemikiran yang mengkritik operasional perbankan syariah yang dianggap ekonomi Islam dan tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional. Sehingga jumlah anggota bertambah semakin cepat, namun kondisi SI yang kian membesar menjadikan sebagian penghimpunan yang menarik perhatian bagi para oportunis politik memiliki ideologi berbeda. Di antaranya adalah ISDV yang sukses menginfiltrasi ideologi Marxis-Lenisis ke dalam tubuh SI. Sebagai respon terhadap menguatnya daya tarik ideologi komunisme, baik di luar maupun di dalam perhimpunan tersebut, para intelektual yang berorientasi Islam berupaya memunculkan sebuah ideologi yang ideologi tandingan. Pengaruh dari para intelektual kiri dan doktrin-doktrin sosial bagi rakyat terjajah yang mulus pada intelektual Islam untuk mengombinasikan antara pandangan-pandangan doktrin Al-Quran yang progresif dengan ide-ide sosialis tertentu. Kombinasi ini dikenal sebagai sosialisme Islam. Ideologi baru ini dikobarkan oleh kelompok modernis Islam termasuk Cokroaminoto, Agus Salim, Abdul Muiz, dan hal ini yang membedakan pemikiran Djoko Aminoto dan Saifuddin Prawinegara. Meskipun keduanya adalah pengusung sosialisme religius, gagasan keduanya muncul dalam konteks sejarah yang berbeda. Sosialisme religius Djoko Aminoto digagas pada masa kolonialisme, sehingga konsep sosialisme Islam Djoko Aminoto
tidak diketahui dengan kritik terhadap sosialisme, karena Djoko Aminoto menerima sosialisme dan rangka menentang kapitalisme, sedangkan sosialisme religius Saifuddin digagas pada masa kemerdekaan. Tidak saja melakukan kritik terhadap kapitalisme, tetapi juga sosialisme dengan menetapkan Islam dan konteks keindonesiaan dan kemodernan. Karena itulah pemikiran Saifuddin tidak berhenti pada pembahasan ekonomi secara ideologis. Seperti halnya Djoko Aminoto melanjutkan pembahasannya pada kerangka sistem ditambah dengan posisi dan perannya sebagai teknokrat yang menghadapi masalah-masalah kebijakan ekonomi dan keuangan negara pada saat itu. Meskipun para tokoh hidup dalam zaman yang berbeda, namun konstruksi nilai-nilai Islam dalam pemikiran ekonomi mereka memiliki kesamaan. Tauhid inti dari semua nilai, di mana semua kegiatan ekonomi tunduk pada nilai filosofi ini. Untuk tercapainya tujuan ekonomi Islam, para tokoh menetapkan nilai-nilai filosofis Islam yang dijadikan prinsip atau acuan nilai-nilai yang muncul dari ketiga tokoh di atas, yakni nilai persaudaraan, nilai persamaan dan kebersamaan, nilai keadilan, dan nilai keselamatan. Nilai-nilai tersebut membentuk suatu sistem nilai yang mempengaruhi perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi. Perbedaan yang terjadi di antara pemikiran para tokoh lebih banyak terlihat pada tataran epistemologi dan aksiologi. Hal ini dipengaruhi oleh suasana zaman dan latar belakang dari masing-masing tokoh. Pemikiran yang muncul merupakan respon atas situasi sosial politik ekonomi Islam. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa aspek ekonomi dengan berbagai cakupan bahasanya seperti mengenai kepemilikan, riba, dan bunga serta zakat seperti instrumen distribusi kekayaan dan pendapatan merupakan bagian yang integral dan dari sistem ajaran Islam yang komprehensif. Namun ketika berbicara tentang seperti apa metode yang harus dibangun antara Islam dan ekonomi, terutama yang menyangkut. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.